Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Cahaya News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Fenomena polisi jadi kurang percaya diri usai tilang manual ditiadakan, handphone bisa jadi solusi. Tribunnews.com, Jakarta, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan mengungkap sejumlah fenomena setelah larangan tilang manual diberlakukan. Menurut Aan Suhanan, di internal Polri banyak anggotanya yang kurang percaya diri hingga tak berani turun ke lapangan karena tidak memahami tindakan yang akan diambil terhadap pelanggar lalu lintas setelah ada aturan larangan tilang manual. Hal tersebut diungkapkan Aan saat memberikan arahan dalam rapat evaluasi penerapan STK Polri nomor 2264 tahun 2022 terkait memaksimalkan etle dan tidak memberlakukan tilang manual di Korlantas Polri Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Desember 2022. Banyak fenomena yang terlihat, di internal Polri ada yang kurang percaya diri, ada yang tidak berani turun ke lapangan. Ini karena kurangnya memahami sesungguhnya penegakan hukum tidak hanya tilang, ada patroli dan gatur, kata Aan dilansir dari NTMC Polri, Selasa, 20 Desember 2022. Dilihat dari kepatuhan hukum, menurut dia ada 3 kriteria masyarakat. Pertama, paling rendah ketika ada petugas tetap masih melanggar. Kelompok kedua, ada petugas atau ada etle dia patuh. Kelompok ketiga, tidak ada petugas tetap mematuhi, karena kesadarannya yang tinggi. Ini perlu kita treatment. Kelompok ketiga secara kasat mata lebih dari 50%. Dilihat dari yang melanggar bahu jalan saat tol macet, tidak menggunakan helm dan sebagainya, katanya. Menyikapi fenomena adanya anggota Polri yang kurang percaya diri saat menindak pelanggar lalu lintas, Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan kunci dari suksesnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota Polri termasuk bidang lalu lintas adalah soal profesionalisme dalam bidangnya. Polantas yang sudah dididik dan mendapatkan pelatihan khusus lantas tidak perlu ragu untuk melaksanakan tilang manual pada 4 jenis pelanggaran yang sudah digariskan pimpinan Polri, yakni memalsukan dan melepas nomor polisi, balap liar, dan knalpot brong, kata Sugeng kepada Tribunnews.com. Ia mengatakan, dalam menegakkan aturan lalu lintas, polisi harus melaksanakan dengan tegas tapi sopan. Polisi lalu lintas tidak perlu ragu mendapat komplain dari masyarakat bila dilakukan secara benar. Kekhawatiran adanya komplain masyarakat, fitnah dengan memviralkan pakai video yang mengakibatkan tidak percaya diri dan ragu-ragu Polantas karena kalau viral akan dikenakan sanksi, tidak perlu terjadi bila petugas benar, katanya. Untuk itu, Sugeng menyarankan agar polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan minimal 2 orang. Tujuannya, agar anggota polisi juga bisa memvideokan saat menjalankan tugasnya. Petugas lantas minimal harus bekerja dalam tim 2 orang agar ada anggota juga yang memvideokan sebagai counter bila ada penyesatan informasi melalui medsos yang menuduh petugas menyalahgunakan kewenangan, ucapnya. Menurut dia, handphone petugas Polantas saat ini menjadi alat kerja yang penting merekam pelanggaran. Kalau memang pelanggar lalu lintas yang mau ditilang melawan petugas, tidak perlu diladeni. Divideokan plat nomor dan wajahnya. Setelahnya dilakukan penindakan tilang elektronik seperti etle, katanya. Tilang manual masih bisa dilakukan. Pakar transportasi dari Universitas Indonesia Profesor Tri Cahyono dalam rapat ANEF kebijakan larangan tilang manual di Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Desember 2022, lalu mengatakan keberadaan etle sebuah keniscayaan karena lingkupnya masih kecil dan terbatas. Sehingga, keberadaan etle menurutnya tidak dapat menangkap pelanggaran secara luas. Saya mengkritisi etle, tilang manual masih diperlukan. Tilang manual masih efektif, maka ekosistemnya harus dibentuk. Di mana bila ekosistemnya belum dibentuk dan belum berskala nasional, maka tilang manual masih tetap diberlakukan, kata Profesor Tri Cahyono dilansir dari NTMC Polri.
Senada dengan Profesor Tri Cahyono, Ketua Instran Kidar Maningtyas mengungkapkan pentingnya tilang manual, di mana publik mengetahui langsung apabila polisi bertindak terhadap pelanggar lalu lintas. Di samping itu dapat menimbulkan shock terapi bagi pengguna jalan yang lain. Tilang manual juga menjaga kewibawaan aparat kepolisian sendiri karena pelanggar ditindak. Pelanggar dikenai langsung hari itu juga sehingga dapat mencegah perbuatan salah lebih lanjut. Bukan berarti menolak perintah Kapolri tapi dijalankan sesuai dengan kesiapannya. Namun tilang manual tetap diperlukan, ungkap Kidar Maningtyas. Sebagai informasi, Kapolri menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak melakukan penilangan secara manual. Instruksi tersebut dimuat dalam surat telegram nomor ST2264X HUM 345/2022 pertanggal 18 Oktober 2022. Surat telegram itu ditandatangani Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantia Budi atas nama Kapolri. Adapun salah satu isi telegram itu mengatur agar jajaran Korlantas mengedepankan atau memaksimalkan penindakan melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement, ETLE baik statis maupun mobile. Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas, tulis 1 poin instruksi dalam telegram tersebut. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.